Selamat datang di channel Nomas Guru. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu SPLDV. Hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu SPLTV atau Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Jadi untuk bisa memahami dengan baik materi ini, kalian harus menguasai dulu materi SPLDV yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Baik, berikut adalah contoh soal. SPLTV artinya 3 variabel, berarti ciri umumnya adalah ada 3 persamaan seperti ini, ya. Dan 3 variabel artinya 3 huruf X, Y, dan juga Z. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Artinya, ketika kita ketemu dengan soal yang meminta penyelesaian, berarti jawaban akhir yang diminta adalah kita harus tahu berapa X-nya, berapa nilai Y, dan juga otomatis berapa nilai Z. Nah, karena di sini ada 3 persamaan, maka kita tandai dulu ketiganya. Jadi kita nomori ya, anggap aja ini persamaan pertama, kemudian ini yang kedua, dan yang terakhir ini kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan eliminasi. Ya, jadi cara yang paling umum yaitu dengan menggunakan eliminasi. Nah, di sini karena ada beberapa persamaan, kita bebas memilih persamaan mana yang mau kita tentukan. Misal kita mau menggunakan persamaan pertama dan juga persamaan yang kedua. Kita salin dulu ya persamaan pertama dan yang kedua. Persamaan pertama yaitu 2x plus 3 plus y plus 3z sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua 2x min 3y plus 4z sama dengan min 3. Oke, kita bebas mau mengeliminasi apapun, baik itu yang x, y maupun yang z. Cuma di sini karena bebas kita pilih yang eliminasi y. Ya, kalian juga boleh menggunakan eliminasi yang lain tentunya. Nah, kalau kita mau mengeliminasi yang y, kita fokus di angkanya y ya. Di sini plus y artinya kalau kita mau menuliskan angkanya berarti plus 1y. Kemudian yang bawah 3. Karena kita eliminasi y, fokuslah di koefisien y atau di angkanya y ya. Yang ini 1 sama 3. Dan di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau kita mau eliminasi maka koefisien yang y harus kita buat sama ya. Jadi simpelnya adalah bisa menggunakan konsep kebalikan, yaitu kalau yang bawah itu 3 berarti yang atas 1, berarti biar sama yang 1 kalikan 3 dan tentu yang 3 kalikan 1. Nah, di sini kita kalikan 3 artinya semua unsur yang ada di persamaan ini kita jangan sampai ada yang terlewat, semuanya harus dikalikan 3. Berarti nanti kita peroleh 2x menjadi 6x, kemudian plus y menjadi plus 3y, plus 3z menjadi 9z, dan juga yang terakhir tentu saja 3 kita kalikan 3 jadi 9. Nah, untuk persamaan yang kedua karena ini hanya dikali 1 berarti tidak ada masalah, kita tinggal disalin saja, yaitu 2x min 3y plus 4z sama dengan min 3. Nah, kita kalau mau menentukan eliminasi bisa menggunakan penjumlahan maupun pengurangan. Nah, lalu apa bedanya? Bedanya adalah di bagian tandanya. Kita tadi mau mengeliminasi y, fokuslah di tandanya y. Kalau berbeda, tentu artinya harus kita harus jumlahkan. Ya, karena kalau eliminasi itu artinya angkanya harus 0 dan 3 dengan min 3 akan 0 kalau dijumlah. Kita jumlahkan semua persamaan di sini berarti menjadi 8x. Kemudian yang z 9 sama 4 13z, dan tentunya 9 ditambah min 3 6. Nah, persamaan ini kita anggap sebagai persamaan yang baru, yaitu yang nomor 4. Nah, dari satu langkah ini kita sudah mendapatkan satu SPLDV. Ya, kita hanya butuh satu SPLDV lagi, karena kalau kita mau menentukan nilai X, Y maupun Z harus setidaknya dapat 2 SPLDV ya. Berarti kita harus eliminasi lagi ke tahap yang kedua.
Nah, karena tadi sudah kita pilih 1 dan 2, sekarang bebas ya. Ada dua kemungkinan pilihan, yaitu 1 dan 3 atau yang 2 dan 3 ya. Ini juga sekali lagi bebas, mau yang manapun bebas. Misalkan saya pakai yang 1 dan 3. Kita salin dulu ya persamaannya. Persamaan nomor 1 adalah 2x plus y plus 3z sama dengan 3. Kemudian yang ketiga maaf, x plus 2y min z sama dengan 8. Nah, di sini untuk siswa yang baru belajar SPLTV kadang menemui kebingungan ya. Kita apakah eliminasi apakah bebas atau eliminasi x atau z atau kembali lagi eliminasi y. Sederhananya begini, kalau kita mengeliminasi, eliminasi itu artinya menghilangkan. Kalau yang kita hilangkan adalah huruf y, tentu nanti yang tersisa hasilnya adalah x sama z, karena y-nya hilang. Nah, kalau misalkan kita memilih eliminasi x, tentu yang x hilang, sehingga nanti hurufnya tinggal apa? Betul, tinggal y sama z. Kalau kita punya SPLDV yang variabelnya x, z, dan juga y, z, tentu nggak bisa kita eliminasi. Ya, otomatis nanti variabel yang kita dapatkan harus x, z juga. Sehingga apa? Nah, betul, tentu kita harus eliminasi dengan variabel yang sama, yaitu kembali kita eliminasi yang y. Kembali lagi fokus di angkanya y ya. Yang atas ini kita kalau memberi tanda atau angka 1, berarti kita fokus di dua angka ini, yaitu 1 sama 2. Biar sama, ya tentu yang 1 kita kalikan 2, yang angkanya 2 biar sama ya kita kalikan 1. Kalikan 2 semuanya untuk angka yang atas, berarti kita peroleh 4x plus 2y plus 6z sama dengan 6. Kemudian yang kedua, karena ini dikalikan 1 kembali ya, dikali 1 itu artinya tidak ada perubahan, tinggal disalin ulang saja. Ya, kita eliminasi. Perhatikan tanda di sini, kita mau mengeliminasi y dan tandanya sama. Kalau sama, berarti harus dikurang. Ya, 2 dengan 2 tentu akan habis kalau dikurang. Berarti 4x dengan x kita peroleh 3x. Nah, disinilah yang harus hati-hati. Siswa jangan sampai berfokus di sini. Ini kan kalau kita tulis angkanya 1 ya. Jangan sampai berfokus hanya di sini, yaitu 6 dikurangi 1. Jadi enggak kita nulisnya 5. Satu kesalahan di sini, kita misalkan nulisnya 5, maka akan berakibat fatal di tahap berikutnya. Biasanya adalah jawabannya tidak ketemu, tidak pas gitu ya. Nah, kita harus selalu melibatkan tanda di sini. Jadi pola pikirnya adalah 6 dikurangi min 1 ya. Dikurangi negatif sama aja ditambah. Berarti artinya kita 6 tambah 1 sama dengan 7. Kemudian 6 dikurangi 8 kita peroleh min 2. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan yang kelima. Nah, dengan dua tahap eliminasi di sini, kita sudah memperoleh dua SPLDV yang variabelnya sama. Ini xz, ini juga xz. Berarti langkah selanjutnya tentu tinggal eliminasi yang, ya betul, eliminasi yang SPLDV. Ya, kita masuk ke langkah yang ketiga. SPLDV-nya adalah persamaan yang nomor 4 dan nomor 5. Ya, kita ya harus memilih dua persamaan itu. Ya, karena yang sudah dua variabel. Kita salin ulang, 8x plus 13z sama dengan 6 untuk persamaan yang keempat. Persamaan yang kelima, 3x plus 7z sama dengan min 2. Kita juga bebas di sini ya, mau mengeliminasi x, mau mengeliminasi z, itu bebas. Cuma kalau kita mau alternatif yang lebih mudah, kalau kita eliminasi x, angkanya lebih kecil, 8 sama 3 ya, dibanding yang eliminasi z, angkanya harus 13 sama 7, angka yang cukup besar. Itu agak merepotkan kita, sehingga kita lebih baik mengeliminasi x saja. Eliminasi x, kembali kita fokus di angkanya x, 8 sama 3. Kalau kita ingin membuat sama, tentu ya yang 8 kalikan 3, atau yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 8.
Ya, kita kalikan 3 semua ya. Untuk yang atas jangan sampai ada yang terlewat. Jadi 24x plus 13 kali 3, 39 Z sama dengan 18. Kemudian yang kedua, kita kalikan 8 semua. Jadinya 24x plus 56Z sama dengan min 16. Ya, tinggal kita kurangi apa tambah? Ya, tentu kurangi. Karena di sini 24-nya tandanya sama. Ya, kita kurangi berarti 36 dikurangi 39 dikurangi 56, karena ini yang lebih besar tentu hasilnya negatif. Selisihnya adalah 17, berarti min 17Z sama dengan, nah kembali lagi di sini jangan sampai kita terjebak di 18 kurangi 16 ya, tapi kita harus selalu berpikir 18 dikurangi min 16 atau ditambah 16 sehingga kita peroleh 18 tambah 16 ya, 34. Sehingga Z sama dengan langsung ya 34 dibagi min 17, ketemu min 2. Nah, satu nilai dari 3 variabel yang kita butuhkan sudah ketemu, yaitu Z ya, yaitu nilainya adalah negatif 2. Nah, kita sudah 1 poin ini ya. Berarti tinggal melengkapi 2 nilai yang terakhir. Kita lanjutkan, kalau sudah menemukan satu unsur biasanya tentu adalah tinggal apa? Ya, betul, substitusi. Jadi eliminasi biasanya berakhir ketika satu unsur sudah kita temukan. Nah, kalau kita mau substitusi tentu kita ke yang SPLDV ya. Jadi nomor 4 atau nomor 5 silahkan dipilih. Misalkan kita mau memilih yang nomor 5. Nah, ini kita salin ulang saja. 3x plus 7z sama dengan min 2. Z tadi sudah kita temukan ya, yaitu ini nilainya adalah min 2. Ya, kita substitusikan di sini. Z-nya kita ganti min 2. Nah, kalau yang perhitungannya sudah matang, sudah lancar begitu, 7 kali min 2 itu jauh lebih cepat, kita bisa langsungan saja ya. Di sini 7 karena dikalikan min 2 langsung. Nah, ini akan mempercepat perhitungan kita. Ya. Karena saya yakin banyak yang sudah bisa kok 7 kali min 2, tidak perlu langsung dituliskan 7 kali min 2. Kita hemat satu langkah ya, langsungan. Oke, kita lakukan pindah ruas seperti biasa. Kalau ketemu seperti ini, min 14, kita pindahkan ke sisi kanan jadi penjumlahan. Berarti 3x sama dengan, ya kalau yang masih kesulitan tinggal ditulis ya. Nah, karena di sini 14 yang besar nilainya daripada 2, maka perhitungan kita jauh lebih mudah. 14-nya yang dituliskan lebih dulu, baru 2. Nah, seperti ini lebih baik ya. Meskipun kamu pakai min 2 tambah 14 juga menghasilkan nilai yang sama, tapi tentu kita lebih mudah yang 14 kurangi 2. Lanjut, 3x sama dengan 12, terakhir 12 langsung bagi 3 ya, tentu ketemu 4. Nah, ini adalah unsur kedua yang sudah kita peroleh, yaitu X-nya 4. Satu tahap lagi yaitu kita harus mencari Y. Nah, mencari Y saya sarankan kita ada 3 persamaan nih yang bisa kamu pakai ya, nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3. Kalau kita butuhnya nyari Y, pilihlah koefisien Y yang positif dan kalau bisa sekecil mungkin. Nah, tentu dari 3 ini yang paling mudah yang mana? Ya, betul, nomor 1 saja. Ya, itu lebih mempermudah kita dalam perhitungan. Meskipun pada dasarnya ya bebas mau milih yang nomor 1, 2 ataupun 3. Nah, kita milih substitusi ke persamaan yang pertama. Kita langsung salin ya. 2x plus y plus 3z sama dengan 3. Nah, dari perhitungan yang tadi sudah kita lakukan, nah ini X-nya 4, langsung kita nanti masukkan ke sini. Z-nya min 2 juga sama, ya kita langsung masukkan ke sini. Ya, kita langsungkan ya, biar lebih efektif, yaitu X-nya 4, ya kita 2X langsung, 2 kali 4, 8. Ditambah Y, 3Z. Nah, Z-nya adalah min 2, berarti plus 3 kali min, plus kali min, 3 kali 2, 6. Sehingga langsung seperti ini, 8 dikurangi 6 tentu 2.
Ya, 2 pindah ke kanan jadi mengurang, jadi 3 kurangi 2 langsung 1. Ya, ini adalah variabel terakhir yang sudah kita peroleh, yaitu Y-nya sama dengan 1. Ya, biasanya tinggal kesimpulan saja kalau sudah seperti ini. Jadi, X yang kita cari tadi adalah 4, kemudian Y-nya adalah 1, dan yang terakhir Z-nya adalah min 2. Nah, seperti inilah penjelasan untuk materi SPLTV yang bentuknya seperti ini. Ya, tapi ada banyak variasi untuk SPLTV. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Untuk soal ini, saya rasa penjelasannya cukup. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang tadi terlewat, bisa diulang kembali. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.